bos, masih inget kan era dimana banyak banget kue artis jadi tren? Kayaknya hampir semua artis di ibu kota waktu itu punya bisnis jualan kue dengan nama mereka masing-masing. Ada yang beneran enak banget, tapi ada juga yang dibilang cuma aji mumpung aja. Akhirnya banyak yang tutup deh sekarang. Tapi ada nih, salah satu pelopor kue artis yang ternyata sampai sekarang masih cetar jualannya. Yes, Malang Strudelnya Tengku Wisnu. Aktor yang terkenal lewat banyak judul sinetron di TV. Bahkan sekarang udah jadi salah satu oleh-oleh wajib khas Malang nih bos. Belum ke Malang, Kalau belum, ke Malang Strudel. Coba lihat tuh tagline-nya. Belum ke Malang kalau belum ke Malang Strudel. Pantes aja, semua selebriti yang lagi dolan ke Malang pasti mampir ke sini. Halo bos, belum ke Malang kalau belum ke Malang Strudel. Bos, ini produk Malang Strudel yang aku udah bangun bersama dua partnerku atas izin Allah dari tahun 2014. Nah, kalau bos semua pengen tahu kelezatan dari Malang Strudel, tetap di Cuan bos. Emang sih, hampir tiap hari toko ini rame banget. Gak salah deh, Tengku Wisnu memutuskan terjun ke dunia bisnis. Aku waktu itu belum nikah, terus aku juga masih masih main sinetron gitu ya. Tapi jadi satu trigger aja untuk aku kayak enak juga ya ternyata punya usaha gitu. Karena aku backgroundnya memang nggak ada papa mama bukan di dunia entrepreneurship gitu ya. Buat membangun kerajaan bisnisnya, Mas Wisnu berkolaborasi dengan sahabatnya, Doni Krispuryono, yang sebelumnya udah jadi pengusaha sukses di bidang IT. Kalau ini? Makanya, Mas Wisnu mantep ajakin Mas Doni bisnis bareng. Tapi pada intinya yang saya pahami, sekarang zamannya kolaborasi. Jadi kalau kita berbisnis sendirian, kita mungkin bisa aja, tapi jalannya kurang cepat. Tapi saat kita berkolaborasi dengan teman, apalagi yang punya kemampuan yang di luar kemampuan kita gitu ya, jalannya bisa cepat. Nah, bagi tugasnya gini bos. Ide bikin strudel dan resepnya datang dari Mas Wisnu yang pengen menghadirkan kudapan Eropa dengan feeling buah-buahan hasil kebun asli Malang. Sedangkan konsep dan sistem bisnisnya Mas Doni yang jalanin. Adanya waktu keripik gitu ya, kemudian sari buah apel gitu kan. Kemudian kita mencari sesuatu waktu itu bagaimana hasil bumi di Malang itu dikemas dalam sebuah cake. Nah, akhirnya ketemulah strudel. Di mana strudel itu kan dalamnya pasti ada buah-buahan tuh. Makanya di dalamnya Malang Strudel ini semuanya isinya ada apel, kemudian ada pisang, ada stroberi, ada durian. Dan uniknya di Malang Strudel, yang kita produksi itu pasti sesuai dengan musim buah yang ada di Malang. Cucok deh. Sekarang setiap hari ribuan pak strudel mereka produksi, terus didistribusikan deh ke berbagai outlet. Bahan yang digunakan jelas yang terbaik ya, mulai dari apel khas Malang, pisang sampai durian. Nah, karena nggak pakai bahan pengawet, strudel ini cuma tahan 3-4 harian. Jadi kudu cepat dimakan ya bos. Bagaimana lidah orang Indonesia itu bisa menerima strudel yang kita buat gitu loh. Ada penyesuaian juga lah. Ya gitu sih. ada testernya berarti ya Mas? Tetap, ya itu kan termasuk bagian dari R&D lah kita bilang, dan termasuk bagian dari validasi juga. Artinya validasi yang untuk di awal-awal tahap awal kita kan harus kasih coba juga ke orang-orang terdekat kita, dan mereka kalau mereka bilang, oh ternyata oke nih, nyambung nih di lidah kita nih, itu baru bisa kita berani kan untuk step selanjutnya. Bos, nggak mentang-mentang yang bikin artis, bisnis langsung jadi segede ini ya. Awalnya, dua pengusaha muda ini mengawalinya dengan satu toko kecil. Sampai antrian pembelinya luber-luber keluar, bos. Waktu itu antrinya panjang sampai 100 orang gitu ya. Nah, akhirnya disitulah viralnya pertama kali Malang Strudel. Jadi karena tokonya kecil tadi, sampai ada satu waktu itu ada satu wartawan koran yang menulis cerita kita. Ceritanya gini,
ternyata tokonya Malang Strudel yang hanya ukuran 3 kali 5 meter itu tidak lebih besar daripada ukuran billboardnya yang 5 kali 10 meter katanya. Saking kecilnya toko kita waktu itu memang. Nah, pelan-pelan usaha ini berkembang pesat sampai jadi segede ini. Dan punya 2 unit mobil ambulans buat kegiatan sosial yang boleh dipakai gratis, bos. Terus, mereka juga ajakin banyak UMKM buat jualan produknya di outlet Strudel, biar bisnisnya maju barengan. So cute banget kan, bos? Tapi namanya bisnis, ada aja loh saat genting yang bikin pening. Saat pandemi melanda, ruginya gede banget, bos. Sampai banyak tokonya terpaksa tutup. Hebatnya, bisnis ini sukses pulih lagi, bos. Dan sekarang toko yang dulu tutup udah pada buka lagi. Tantangan lainnya, ya perdebatan antara 2 kepala yang jalanin bisnis ini. Tapi semua perdebatan itu jadi bagian pembelajaran bisnis, bos. Kalau bikin booming satu brand gitu ya, mungkin itu perkara yang bukan gampang juga, saya nggak bilang gampang dan mudah, tapi perkara yang bisa mungkin insya Allah bisa dilakukan sama yang lainnya juga gitu ya. Tapi brand itu bukan hanya di awal sebenarnya, jadi butuh konsistensi yang cukup panjang gitu, komitmen yang cukup panjang dan butuh istiqomah lah kita bilang ya, karena kalau hanya gede di awal, rame di awal, tapi tidak konsisten kita menjaga perusahaan ini, itu bakal bakal ada dinamika, ada ujian-ujian di tengah jalan lah gitulah. Karena usaha yang kita bangun itu bukan hanya soal marketing, bukan hanya soal branding, promosi di awal, bukan hanya itu, tapi ada operation, ada supply chain, ada ada soal mengatur cash flow keuangan dan banyak hal lainnya lagi. Dinamika buka usaha itu bukan segampang yang kita kira juga gitu. Alhamdulillahnya memang 2 partner saya ini memang orang yang sudah malang melintang di dunia usaha gitu, di dunia bisnis gitu. Kita gabung, kita ramu sedemikian rupa sehingga Malang Strudel ini ada gitu. Mas Wisnu, jadi penasaran nih, lebih cuan mana sih jadi pengusaha atau artis? Kalau dunia entertainment juga menarik sih, nggak ada yang ini, karena background saya dunia entertainment, saya bisa beli tanah ini, itu kan hasil entertainment gitu kan. Saya bisa beli ya aset-aset dan lain-lain, itu kan nggak bisa saya pungkiri itu dari entertainment gitu kan. Tapi memang ada gairah tersendiri ketika bikin usaha. Ahai, asik banget dong. Cuan datang dari banyak pintu ya. Omset strudelnya aja udah manis banget. Dijual seharga 55 sampai 65 ribuan, si strudel ini bisa laku sampai 150 pak sehari di satu outlet. Masuk deh 10 jutaan per hari. Lah kalau sebulan, ya ngucur deh 300 jutaan. Cuan gak sekedar datang begitu aja karena jual nama besar ya bos, tapi karena kreativitas yang digaspol buat bikin aneka promonya. Lihat aja tuh, series Malang Melintang yang tayang di YouTube officialnya Malang Strudel. Kocak banget bos. Dan eksplor banget kota Malang sebagai tujuan wisata. Alhasil, penghargaan The Most Creative Digital Activation for City Branding 2020 lalu pun disabet Malang Strudel. Keren! Rumus simpelnya buka usaha itu kan ada problem apa di masyarakat, kita coba bikin solusinya. Nah jadi kita bisa jadi bikin produk, bukan kita bikin produk dulu akhirnya coba kita tawarkan gitu. Itu beda-beda lah ya, cuman kalau aku memang ngambil prinsip seperti ini ya, gitu, menganut metode seperti ini gitu. Kesulitan pastinya tetap ada lah ya bagaimanapun juga, karena kayak kita riset, kita survei waktu itu aja kalau nggak salah cukup nggak sebentar risetnya, nggak sebentar surveinya, kalau nggak salah hampir setahun atau 2 tahun, lupa saya ya. Tapi memang indikator yang paling gampang adalah kalau misal buka oleh-oleh, kita harus tahu bahwa tempat itu memang banyak wisatawan hadir. TOPBGT deh, top banget. Yuk, mari bos, ikuti suksesnya Tengku Wisnu dan Mas Doni yang sekarang juga aktif di komunitas bisnis tangan di atas.
Gabung aja kalau pengen belajar, Bos. Nah, buat para bos semua, kalau buka usaha, ingat ya, pertama pastinya kita harus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan, kesuksesan untuk membangun usaha. Terus kedua, harus ikhtiar semaksimal mungkin. Dan tadi seperti yang saya sharing ke para bos semua, harus inovatif nih ketika jalanin perusahaan dan harus konsisten jalanin perusahaannya. Oke? Yang penting insya Allah mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita dan cuan, bos. Assalamualaikum.